Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi ya dalam pembahasan Mayop untuk kasus PT Quintoys. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mulai dari transaksi 22 sampai transaksi terakhir, yaitu transaksi 35. Kita buka dulu ya data PT Quintoys. Kita klik open. Terus kita pilih file Mayop ya, yaitu ya extensionnya berupa MYO seperti ini. Ini di oke saja. Ini pilih no. Ya, kita bisa cek nih di transaction journal. Ya, transaksi terakhir yang sudah kita input itu transaksi berapa ya. Bisa kita lihat di transaction journal, kemudian kita ganti periode tanggalnya, tahunnya saja yang kita ganti. Kemudian kita klik tab, pilih yang all. Di sini menunjukkan semua transaksi yang sudah kita input ya. Oke, kita cek di all. Nah, di sini terlihat transaksi terakhir kita input adalah tanggal 17 bulan 9 tahun 2017, yaitu purchase CV Raya. Kita cek di soal ya. Oke, ini dia transaksi terakhir yang kita input, yaitu transaksi 21 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi 22. Oke, kita baca dulu. Bukti transaksi 22 adalah berupa permohonan retur pembelian. Di sini bukti transaksinya adalah berupa bukti memorial ya. Oke, untuk transaksi 22 ini tidak kita input ke dalam Mayop. Kenapa? Karena ini hanya berupa memo atau pemberitahuan kalau akan ada pengembalian barang dagangan kepada CV Raya. Jadi untuk transaksi 22 ini belum kita input karena belum berupa bukti transaksi. Yang kita input adalah yang data yang sudah berupa bukti transaksi, yaitu ada di transaksi 23. Kita cek di transaksi 23. Nah, ini baru berupa bukti transaksi, yaitu nota kredit. Jadi ciri dari bukti transaksi untuk retur dia adalah berupa nota kredit ya. Nah, di sini adalah retur pembelian ya. Retur pembelian. Jadi karena ini retur pembelian, kita pilih purchase, kemudian pilih enter purchase. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih suppliernya. Suppliernya adalah CV Raya. Kita pilih use supplier, kemudian kita isikan datanya, nomor faktur dan tanggal. Nomor fakturnya yang kita isi adalah yang ini ya, yang NKR 01, dan tanggalnya adalah tanggal 19 September 2017. Nah, nomor faktur yang ini apa? Ini adalah faktur yang dikembalikan barangnya dari faktur apa sumbernya. Nah, ini ditujukan dari faktur sumber faktur yang sebelumnya. Nah, tapi kalau bukti transaksi dan tanggal yang kita input yang ini, yang di bawah tulisan nota kredit. Jadi ini untuk purchase number kita isikan dengan NKR 01. Dan tanggal transaksi adalah 19 September 2017. Oke, untuk transaksi retur di sini kita perlu lebih teliti ya. Jadi ada perlakuan khusus nih untuk retur. Untuk retur kuantitas kita tulis dengan tanda minus. Jadi kalau di sini kuantitas satu barang yang kita kembalikan, berarti di sini di Mayop kita ketikkan dengan tanda minus 1. Kemudian baru di tab dan pilih barangnya, yaitu B012. Ya, harganya sudah otomatis. Oke,
Oke, kita cek jurnal dulu ya, Ctrl R. Ya, seperti ini. Ini belum muncul akun retur pembeliannya ya, atau purchase retur. Nah, ini kita oke dulu. Kemudian kita klik record. Kemudian jangan ditutup dulu, kita klik register. Ya, di bawahnya ada register, kita klik register. Kemudian pilih retur and debit. Ya, ini kita pilih modul retur and debit, kita klik. Nah, di sini muncul tadi transaksi yang sudah kita input. Kemudian di bawah ada tulisan apply to purchase. Kita klik. Ya, kita klik apply to purchase. Nah, nanti muncul yang harus kita isikan. Nah, di sini kita isi lagi nomor bukti dan tanggalnya. Nah, di sini muncul nih nomor faktur ya, faktur yang akan kita kembalikan, yaitu dari faktur FR789 ya, sama seperti di soal, yaitu dari faktur FR789 tanggalnya 17 September. Nah, kemudian di sini di kolom yang pojok di bawah amount applied, kita klik. Nanti akan muncul jumlah barang yang akan kita retur, ya, yaitu 71.500. Kemudian kita tap sampai out of balance 0. Oke, seperti ini kalau sudah kita record. Kemudian kita close. Oke, untuk melihat jurnal yang tadi sudah kita input, kita bisa klik di sini di jurnal. Oke, dilihat yang paling bawah. Nah, ini tadi ya. Nah, ini sudah masuk sebagai akun payable ya. Utang dagang yang kita kembalikan dicatat sebagai akun payable. Ya, jadi tadi karena retur pembelian ya, berarti ada pengurangan utang dagang. Oke, ini kita close. Berikutnya transaksi nomor 24, yaitu penjualan tunai. Ya, penjualan tunai di sini ditunjukkan dengan bukti transaksi yaitu nota kontan. Kemudian kopnya adalah PT Quintoys. Jadi PT Quintoys melakukan penjualan secara kontan kepada pelanggan tunai. Oke, karena penjualan tunai berarti kita pilih sales, kemudian pilih enter sales. Kemudian customernya kita pilih pelanggan tunai. Oke, untuk termin kita ganti menjadi COD ya, karena ini kan pembayarannya cash. Kemudian kita isikan nomor bukti dan tanggal. Kemudian kita isikan tabel di bawah dengan kuantitas dan harga barang. Kita cek dengan di soal ya, subtotalnya yaitu 125.000. Kemudian biaya angkut tidak ada ya, tracknya berarti kosong, teksnya 12.500, jadi total amount totalnya yaitu senilai 137.500. Kemudian karena ini penjualan tunai, di kolom paid today kita isikan dengan totalnya yang diterima ya, yaitu 137.500. Oke, seperti ini. Kita klik record. Kita bisa cek lagi jurnalnya di sini. Iya, ini sudah masuk ya, cash in banknya sebagai
sebagai uang yang diterima tadi dari penjualan tunai. Berikutnya transaksi 25, di sini penerimaan piutang dagang ya, ditunjukkan dengan bukti transaksi berupa bukti kas masuk. Keterangannya di sini untuk pembayaran penerimaan piutang dagang atas faktur nomor FI 1109. Oke, karena ini penerimaan piutang dagang, berarti kita masukkan di modul sales, kemudian pilih receive payment. Oke, seperti ini, kita pilih customer-nya yaitu Istana Boneka. Kemudian kita isi nomor bukti dan tanggal sesuai dengan soal. Oke, amount receive kita isikan dengan jumlah yang diterima yaitu 3.991.500. Nah, di sini sudah muncul nih ada invoice. Ya, secara otomatis Maya memberikan data faktur yang dimiliki oleh Istana Boneka, yaitu di sini tunjukkan dengan invoice FI 1109. Kita cek dengan di soal. Oke, sama ya. Dengan tanggal 11/09/2017, kita klik saja di bawah kolom amount applied. Kemudian kita tap hingga out of balance 0. Oke, ternyata ini ada kesalahan ya. Harusnya amount receive-nya adalah 3.991.050. Ini kita klik lagi di bawah amount applied-nya, kemudian tap lagi sampai ini kita ketik saja ya. Ya, sampai 0. Lanjut, kita klik record. Ini print letter saja. Cancel. Next, transaksi 26. Bukti transaksi 26 ini adalah price ya, ditunjukkan dengan voucher kas kecil. Oke, price ini adalah pengambilan pribadi ya oleh pemilik perusahaan. Berarti ini pembayaran tapi bukan utang. Berarti kita pilih banking, kemudian pilih spend money. Nah, karena ini berupa voucher kas kecil, jadi untuk kolom pay from akun, ini kan masih cek akun ya, kita ganti menjadi kas kecil atau petty cash. Oke, cek numbernya kita isi. Memonya kita isi dengan price pemilik. Oke, akunnya kita pilih kelompok 3 ya. Nah, pilih Mrs. Andas drawing. Ya, drawing di sini adalah price ya. Senilai Rp200.000. Oh, ini amount-nya belum kita isi ya. Next, transaksi 27, penjualan kredit. Ya, penjualan kredit ditunjukkan dengan bukti transaksi faktur penjualan. Kemudian kopnya di sini adalah Queen Toys. Berarti Queen Toys melakukan penjualan kepada dunia boneka. Berarti kita pilih sales, kemudian enter sales. Oke, silahkan di input data penjualannya.
Kita cek jumlah yang sudah kita input ya. Subtotalnya adalah 2.020.000. Kemudian PPN-nya 202.000. Kemudian di soal di sini ada biaya angkut 30.000. Kita masukkan di kolom break 30.000. 30 atau 50.000 nih? 30.000 ya. Oke, jadi totalnya adalah 2.252.000 ya. Oke, kita klik record, cancel, next. Transaksi 28, penerimaan pelunasan piutang ditunjukkan dengan bukti transaksi berupa bukti kas masuk. Di sini keterangannya adalah penerimaan piutang dagang atas faktur nomor FQ0509. Oke, berarti kita input untuk bukti kas masuk di sales dan pilih receive payment. Customernya adalah Beertoys. Amountnya jangan lupa diisi, 1.858.500. Kemudian kita tap. Nah, di tabel bawah sudah ada invoice ya. Oleh Maip ditunjukkan di sini ada invoice FQ0509, sama ya dengan di soal. Oke, senilai 1.828.500. Kita klik di tabel di bawah amount applied. Kemudian kita tap sampai out of balance 0. Kita bisa cek jurnalnya. Ya, seperti ini kalau sudah kita record. Cancel. Next, berikutnya transaksi 29. Di sini baru berupa permohonan retur penjualan ya, ditunjukkan oleh buktinya berupa bukti memorial. Ini masih memo, jadi tidak kita input. Yang kita input transaksi berikutnya yang sudah berupa bukti transaksi, yaitu transaksi 30 retur penjualan. Oke, retur penjualan di sini ditunjukkan oleh bukti transaksi berupa nota kredit. Karena returnya adalah retur penjualan, berarti kita pilih sales, kemudian pilih enter sales. Kita pilih customernya adalah Dunia Boneka. Karena ini retur, jangan lupa pakai tanda minus ya sebelum kuat tinta, jadi -1. Kemudian kita pilih barangnya. Kemudian baru kita record. Setelah record baru kita klik register. Nah, kemudian kita pilih return and credit. Kemudian baru kita klik apply to sell. Oke, di sini sudah muncul invoice-nya, yaitu dari invoice FQ2309. Ya, sama ya dengan di soal, dari tanggal 23/09/2017. Kita klik di bawah amount applied. Kemudian kita tap sampai out of balance 0. Kalau sudah, kita klik record. Oke, berikutnya transaksi 31, yaitu pembelian bahan bakar. Di sini transaksinya, bukti transaksinya adalah berupa voucher kas kecil untuk pembelian bahan bakar kendaraan toko. Karena ini pembayaran tapi bukan utang, berarti kita masukkan di modul banking.
kemudian pilih spend money. Nah, ini voucher kas kecil ya, voucher kas kecil. Berarti kita ganti pay from akunnya dengan kas kecil atau petty cash. Kemudian use akun. Oke, kita isi nomor bukti dan tanggal. Amountnya jangan lupa diisi senilai 200.000, dan memonya pembelian bahan bakar. Oke, akunnya kita pilih kepala 6 ya, kan ini beban. Pembelian bahan bakar kendaraan toko. Kita masukkan sebagai, di sini tidak ada ya yang akun secara langsung untuk bahan bakar, jadi kita pilih other aja atau beban lain-lain ya, other expense. Oke, kita klik record. Oke, next, transaksi 32 yaitu penjualan tunai ya. Penjualan tunai kita cek dulu di sini kopnya Quintoys ya. Oke, berarti Quintoys melakukan penjualan kepada pelanggan tunai. Bukti transaksinya adalah berupa nota kontan. Penjualan tunai berarti kita masukkan di modul sales. Kemudian pilih enter sales. Pilih customernya, pelanggan tunai. Kemudian terminnya kita ganti karena ini tunai. Ganti dengan COD. Kemudian kita isi invoice dan tanggal. Kita cek subtotalnya sudah sama, yaitu 85.000, PPN nya 8.500, tidak ada biaya angkut atau freight, jadi totalnya adalah 93.500. Kemudian jangan lupa di kolom paid today kita isikan dengan jumlahnya ya, karena ini kan tunai berarti langsung diterima uangnya atau langsung dibayarkan. Kemudian kita klik record ya. Kalau mau lihat jurnalnya kita bisa klik di jurnal. Nah, ini sudah masuk cash in bank, akun receivable-nya. Close. Next, berikutnya transaksi 33, penerimaan pelunasan piutang dagang. Di sini bukti transaksinya adalah berupa bukti kas masuk. Keterangannya untuk pembayaran penerimaan piutang dagang atas faktur nomor FQ1509. Berarti kita masukkan di modul sales, kemudian pilih receive payment. Oke, seperti ini. Customernya kita pilih Sandan Wawa. Nomor buktinya adalah BKM07 dan tanggalnya 29 September. Amountnya senilai 1.955.000. Oke, seperti ini ya, sampai out of balance-nya 0. Ya, kita cek lagi nih nomor fakturnya sudah sama belum dengan di soal FQ1509. Sudah sama ya. Kita klik record. Berikutnya transaksi 34, pembayaran utang dagang. Bukti transaksinya berupa bukti kas keluar. Keterangannya di sini pembayaran utang dagang. Oke, karena ini pembayaran utang dagang, berarti ini berhubungan dengan modul purchase. Kita pilih pay bills. Suppliernya kita pilih yaitu CV Raya ya. Cek nomornya BKK05.
amountnya diisi yaitu 1.680.000. Oke ya, kita cek lagi di sini pembayaran utang dagang atas faktur nomor FR789. Nah, ini sama ya dengan di Mayopnya. Oke, kita klik di bawah amount applied. Kemudian kita tap sampai 0. Oke, kalau sudah kita klik record. Cancel. Satu lagi transaksi terakhir yaitu transaksi 35 pengisian kas kecil. Di sini buktinya adalah berupa bukti kas keluar untuk pembayaran pengisian kembali kas kecil. Berarti kita pilih modulnya adalah banking, kemudian pilih spend money. Ya, perhatikan buktinya ya. Buktinya di sini bukan berupa voucher kas kecil. Jadi untuk pay from akunnya di sini kita ganti menjadi cash in bank. Ya. Jangan sampai terbalik ya. Karena kan di sini buktinya bukan berupa voucher kas kecil, tapi bukti kas keluar. Karena di sini pembayarannya keterangannya adalah untuk pengisian kembali kas kecil. Seperti itu ya. Jadi pay from akunnya kita ganti menjadi cash in bank. Kemudian cek numbernya kita ganti BKK 07, tanggalnya 30 September. Amountnya jangan lupa diisi 1.400.000, memo pengisian kembali kas kecil. Untuk akunnya kita pilih salah satu ya, kas kecil kita pilih. Nah, ini petty cash. Oke, kalau sudah kita record, cancel. Terakhir kita akan menampilkan trial balance ya, atau neraca saldo. Setelah kita input transaksi, kita bisa klik report. Ini kemudian pilih akun, kemudian pilih trial balance atau neraca saldo, kemudian customize. Nah, di sini periodenya kita pilih September karena transaksinya terjadi di bulan September. Kemudian baru kita display. Oke, seperti ini nanti bisa dilihat di buku kamu di halaman, untuk neraca saldo di halaman 172, nanti dicocokkan saja. Hasilnya 107 juta ya. 107.962.050. Kemudian ini kita simpan trial balance sebelum AJP, kita pilih send to. Kemudian pilih PDF. Oke, kita simpan ya, kita simpan di folder masing-masing, kita klik save. Oke, berarti kita selesai ini untuk input transaksi PT Queen Toys. Oke, terima kasih semuanya.